Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Sobandi dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian dari Polbang Tan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan iklim dan kualitas udara di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kembali menerbitkan publikasi yang memuat catatan iklim dan kualitas udara. Hal ini dalam edisi catatan iklim dan kualitas udara 2024. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi iklim dan kualitas udara sepanjang tahun 2024 di Indonesia serta perbandingannya dengan catatan iklim historis. Yang pertama, ada indikator iklim global. Pada tahun 2024, suhu rata-rata permukaan bumi secara global tercatat sebesar 1,55 derajat Celcius, kurang lebih 0,13 derajat Celcius, lebih tinggi dibandingkan suhu pada periode praindustri tahun 1850 sampai 1900. Berdasarkan analisis WMO yang menggunakan 6 sumber data utama, yaitu Houtcourt 5, NOAA Global Temp P6, GISTEM, Berkeley Earth 3Q, dan ERA 5. Tahun 2024 menjadi tahun pertama dalam sejarah dengan suhu rata-rata global melampaui 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri, yang menandakan bahwa bumi semakin mendekati ambang atas pemanasan global yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius untuk mencegah dampak terburuknya perubahan iklim. Perjanjian ini diadopsi pada tahun 2015 dalam konferensi perubahan iklim. Secara global, konsentrasi gas rumah kaca yaitu karbon dioksida CO2, dinitrogen oksida N2O, dan sulfur heksafluorida SF mencapai tingkat konsentrasi tinggi pada tahun 2024. Konsentrasi CO2 sebesar 421,5 kurang lebih 0,2 parts per million atau ppm, dan N2O sebesar 339,4 kurang lebih 0,1 parts per billion ppb, dan SF sebesar 12,1 parts per triliun ppt, masing-masing meningkat 150%. Untuk CO2 pada 124%. Untuk N2O dibandingkan tahun 1750 yang merupakan rujukan konsentrasi gas rumah kaca praindustrial. Indikator iklim dan kualitas udara di Indonesia, yaitu laju kenaikan suhu udara di Indonesia berdasarkan data pengamatan stasiun BMKG. Anomali suhu udara rata-rata di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,8 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata normal tahun 1991 sampai 2020. Anomali tertinggi tercatat di Kota Baru, Kalimantan Selatan, dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan peningkatan suhu masing-masing mencapai 1,5 derajat Celcius. Tahun 2024 menjadi rekor baru untuk tahun terpanas dalam sejarah pengamatan suhu di Indonesia sejak tahun 1981, melampaui rekor sebelumnya pada 2016 dengan anomali 0,6 derajat Celcius. Terus laju perubahan suhu udara Indonesia.
Sejak tahun 1981 sampai 2024, suhu udara rata-rata di Indonesia telah meningkat dengan laju sekitar 0,02 derajat Celcius setiap tahunnya, yang secara akumulatif mencapai sekitar 1,0 derajat Celcius dalam 44 tahun terakhir berdasarkan peta wilayah dengan laju pemanasan global tertinggi. Ditandai dengan simbol merah tua yang terbesar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Anomali suhu udara bulanan Indonesia. Sepanjang 2024, suhu rata-rata bulanan di Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata normal. Periode 1991 sampai 2020, Oktober tercatat sebagai bulan terpanas 2024 dengan suhu rata-rata 27,78 derajat Celcius dan anomali terbesarnya 0,82 derajat Celcius dibandingkan suhu rata-rata Oktober tahun 1991 sampai 2020. Kenaikan tinggi muka laut di Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, data anomali tinggi muka laut (AML) di wilayah Indonesia berdasarkan data satelit Topex atau Poseidon, Jason 1, Jason 2, Jason 3, dan Sentinel-6 menunjukkan laju kenaikan sebesar 4,3 kurang lebih 0,4 mm per tahun. Gas rumah kaca di Indonesia. Konsentrasi gas rumah kaca utama mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. CO2 melebihi 420 ppm, CH4 melampaui 1980 ppb, N2O mendekati 339 ppb, dan SF mencapai 12 ppt. Tinjauan GRK 5 tahun terakhir, kontribusi gas rumah kaca utama yaitu karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan sulfur heksafluorida mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan pengukuran dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Katobang, Sumatera Barat, Indonesia. Data ini mencerminkan keseimbangan antara emisi dan dari aktivitas manusia, sumber alami, dan proses penyerapan di atmosfer. WMO 2024, konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat pada menjadi indikasi adanya perubahan signifikan dalam pola emisi global dan lokal. Oleh karena itu, pemantauan berkala sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap lingkungan dan iklim. Iklim Indonesia tahun 2024. Faktor pengendali iklim Indonesia. Iklim Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pada skala waktu yang berbeda. Pada skala antar tahunan, interanual, iklim dipengaruhi oleh ENSO, El Nino, Southern Oscillation, dan IOD, Indian Ocean Dipole. Pada skala musiman, sistem monsun berperan penting dalam pola iklim. Sementara itu, pada skala submusiman intraseasonal, suhu perairan Indonesia berkontribusi terhadap variabilitas curah hujan bulanan. Selain itu, fenomena berkontribusi terhadap variabilitas curah hujan bulanan. Selain itu, fenomena seperti MJO serta gelombang atmosfer ekuator termasuk Rossby Wave dan Kelvin Wave turut
mempengaruhi variasi iklim dalam skala mingguan subbulanan. El Niño Southern Oscillation ataupun ENSO adalah fenomena interaksi laut atmosfer yang terjadi secara berkala ditandai dengan anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuatorial bagian tengah. Fenomena ini mempengaruhi variabilitas iklim di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. ENSO terdiri dari dua fase, fase utama, fase hangat, dan fase dingin yang kedua. Indian Ocean Dipole merupakan suatu fenomena osilasi suhu permukaan laut di Samudra Hindia yang menyebabkan terjadinya perubahan pola sirkulasi atmosfer. Iode dibedakan menjadi dua fase, yaitu iode positif dan iode negatif. Pada Januari 2024, iode masih berada dalam fase positif sebagai kelanjutan dari fenomena iode positif yang berlangsung sejak Agustus 2023. Monsun. Secara musiman, iklim Indonesia dipengaruhi oleh sistem angin monsun, yaitu angin dominan yang mengalami perubahan arah 2 kali dalam setahun atau memiliki siklus ulang setelah tahunan. Fenomena ini berperan dalam menentukan periode basah dan kering di wilayah tropis. Indonesia dipengaruhi oleh dua jenis monsun, yaitu monsun Asia dan monsun Australia. Monsun Asia berasosiasi dengan musim hujan, sementara monsun Australia berkaitan dengan musim kemarau. Berdasarkan data Western North Pacific Monsoon Index sepanjang tahun 2024, monsun Asia umumnya menunjukkan intensitas yang lebih kuat dibandingkan dengan klimatologisnya. Monsun Asia teramati aktif dari awal tahun hingga akhir Juni, kemudian tidak aktif pada awal Juli hingga awal November sebelum kembali aktif hingga akhir tahun. Suhu muka laut Indonesia. Sepanjang tahun 2024, suhu muka laut di perairan Indonesia didominasi oleh rata-rata klimatologisnya pada Januari hingga Februari 2024. Suhu muka laut yang lebih hangat terutama terpantau di Laut Jawa, Laut Banda, serta Samudra Hindia di barat Sumatera hingga selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Memasuki periode Maret hingga Mei, suhu muka laut masih cenderung lebih tinggi dari kondisi normal, meskipun di beberapa wilayah seperti perairan selatan Jawa dan Nusa Tenggara menunjukkan anomali negatif. Pada Juni hingga Juli, perairan Samudra Hindia di sebelah barat Sumatera kembali mengalami peningkatan suhu, sementara sebagian besar wilayah perairan di Indonesia berada dalam kondisi netral. Parameter iklim. Pertama, ada curah hujan. Pada tahun 2024, Indonesia umumnya menerima curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 sampai 4.500 mm per tahun. Yang kedua, ada suhu udara. Suhu udara tahunan yang menunjukkan selisih antara suhu udara rata-rata pada 2024 dengan suhu udara rata-rata tahunan selama periode normal tahun 1991 sampai 2020 berdasarkan data dari 113 stasiun pengamatan BMKG yang tersebar di seluruh wilayah daratan Indonesia. Suhu udara rata-rata nasional selama periode normal tercatat sebesar 26,7 derajat Celcius, sementara suhu udara rata-rata pada tahun 2024 meningkat mencapai 27,5 derajat Celcius. Dengan demikian, tercatat anomali suhu udara positif sebesar 0,8 derajat Celcius pada tahun 2024. Parameter pencemaran udara. Dalam laporan parameter pencemaran udara ini
BMKG berfokus pada beberapa indikator utama, yaitu konsentrasi PM2,5 ataupun disebut dengan partikulat meter, gas polutan NO2, konsentrasi partikel polutan SPM, serta pH air hujan. Adapun radiasi matahari, wilayah Indonesia mengalami radiasi maksimum di sekitar bulan Agustus hingga Oktober dan kemudian berangsur turun di bulan November. Pada beberapa lokasi, radiasi pada bulan Oktober mencapai 6 kWh per meter persegi. Wilayah yang mengalami intensitas radiasi tertinggi diantaranya adalah wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, sebagian besar Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Maluku. Puncak radiasi yang terjadi pada bulan September dan Oktober bersesuaian waktunya dengan pergerakan semu matahari yang mendekati wilayah ekuator pada periode tersebut, kemudian bergerak ke arah selatan khatulistiwa yang menyebabkan tingginya radiasi di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Catatan rekor pengamatan suhu udara maksimum sepanjang tahun 2024. Suhu maksimum harian tertinggi teramati terjadi pada bulan Oktober hingga Desember. Suhu maksimum harian tertinggi teramati sebesar 38,8 derajat Celcius yang terjadi pada pos iklim Tangguisia, Buleleng, Bali pada 2 Januari 2024. Kemudian 38,0 derajat Celcius yang teramati di 3 lokasi, yaitu Balai Besar BMKG wilayah 1 Medan, Sumatera Utara pada 18 Juli 2024, Stasiun Meteorologi Kasiguncu, Poso, Sulawesi Tengah pada 7 November 2024, dan Stasiun Meteorologi Kaharudin, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 28 Oktober 2024. Suhu udara minimum pada tahun 2024, suhu minimum harian terendah tercatat di Stasiun Meteorologi Pransailega, Nusa Tenggara Timur dengan suhu 8,4 derajat Celcius pada 15-16 Juli 2024. Suhu minimum harian terendah kedua teramati di Stasiun Geofisika Bandung, Jawa Barat pada 22 Juni 2024, sementara suhu minimum harian terendah ketiga tercatat di Stasiun Meteorologi Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada 16 November 2024. Secara spasial, daftar 10 stasiun BMKG mencatat suhu minimum harian terendah di Indonesia. Anomali suhu udara rata-rata. Kenaikan suhu udara rata-rata tertinggi dihitung dengan membandingkan suhu udara rata-rata tahun 2024 dengan suhu rata-rata normal periode 1991 sampai 2020. Pada tahun 2024, kenaikan suhu udara tertinggi tercatat di Kota Baru, Kalimantan Selatan dengan peningkatan 2,2 derajat Celcius. Larantuka, Nusa Tenggara Timur menempati peringkat kedua dengan kenaikan suhu sebesar 2,1 derajat Celcius. Hari tanpa hujan terpanjang. Data pengamatan curah hujan pada lebih dari 5.000 titik di Indonesia menunjukkan bahwa hari tanpa hujan terpanjang selama 2024 terjadi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan durasi 214 hari. Posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Ponjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan hari tanpa hujan selama 206 hari. Selisih 8 hari dari Pasuruan, Kecamatan Pokaan, Kabupaten Situbondo mengalami hari tanpa hujan selama 198 hari sebagai peringkat ketiga.
curah hujan ekstrim harian. Pada tahun 2024, BMKG mencatat beberapa kejadian curah hujan sangat ekstrim dengan akumulasi lebih dari 200 mm per hari. Kejadian curah hujan sangat ekstrim tertinggi teramati di Padang, Sumatera Barat dengan curah hujan sebesar 505 mm pada 8 Maret 2024. Pada tanggal yang sama, 4 titik pengamatan di Padang juga melaporkan curah hujan harian lebih dari 350 mm, yang menunjukkan adanya fenomena cuaca ekstrim berskala luas. Hujan sangat ekstrim ini mengakibatkan banjir bandang yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur yang parah. Hujan ekstrim jam-jaman. Pada tahun 2024, curah hujan jam-jaman tertinggi teramati terjadi di Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate, Maluku Utara sebesar 220 mm per jam pada 16 Desember 2024, kemudian diikuti oleh Stasiun Klimatologi Gorontalo sebesar 139,2 mm per jam pada 11 Juli 2024. Pada peringkat kedua ada Stasiun Meteorologi Tanjung Harapan, Kalimantan Utara 130 mm per jam pada 23 Januari 2024. Pada peringkat ketiga, analisis khusus deret hari hangat suhu kurang lebih 35 derajat Celcius. Deret hari hangat suhu kurang lebih 35 derajat Celcius terpanjang pada tahun 2024 dengan durasi 26 hari terjadi di dua lokasi, yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharudin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 25 September sampai 20 Oktober, serta Stasiun Meteorologi Jatiwangi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada 6 sampai 31 Oktober. Deret hari hangat adalah fenomena suhu udara maksimum di atas 35 derajat Celcius yang terjadi secara berturut-turut selama setidaknya 2 hari. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, deret hari hangat terpanjang pada tahun 2024 berlangsung selama 26 hari dan tercatat di dua lokasi berbeda, yaitu Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Kaharudin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta Stasiun Meteorologi di Jatiwangi di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Emisi gas rumah kaca saat El Nino December. Konsentrasi gas rumah kaca di Indonesia terus meningkat meskipun El Nino 2024 melemah. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan CO2 tercatat cukup tinggi, mencapai 3,91 ppm. Sebelumnya, tahun 2023 mengalami lonjakan CO2 tertinggi dalam 2 dekade terakhir, yakni 4,83 ppm akibat El Nino yang mengurangi serapan karbon. Secara umum, La Nina biasanya meningkatkan serapan karbon oleh vegetasi, namun efek ini tampak lebih lemah pada 2024. Tren ini menunjukkan bahwa faktor antropogenik semakin mendominasi dinamika karbon global. Terus fenomena udara sumuk kota Jakarta. Pada tahun 2024, netizen ramai mengeluhkan udara Jakarta yang sumuk di media sosial, yang menandakan bahwa masyarakat merasakan ketidaknyamanan akibat kondisi cuaca. Kenyamanan manusia dipengaruhi oleh sensasi panas yang dirasakan saat beraktivitas. Tingkat kenyamanan ini dapat diukur menggunakan indeks yang mempertimbangkan berbagai parameter. Iklim, suhu udara merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan. Ketika suhu udara meningkat melewati batas tertentu, sensasi kenyamanan. Ketika suhu udara meningkat melewati batas tertentu, panas yang berlebihan dapat menurunkan tingkat kenyamanan. Sebaliknya,
Jika suhu udara terlalu rendah, kenyamanan juga berkurang karena udara terasa terlalu dingin. Namun kenyamanan tidak hanya dipengaruhi oleh suhu udara, tetapi juga oleh faktor iklim lainnya serta karakteristik individu yang merasakannya. Lampiran sumber data. Data yang digunakan dalam dokumen ini merupakan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengikuti standar Manual on the Global Observing System (GOS) dari WMO, diantaranya data dari 200 unit pelaksana teknis BMKG yang memiliki nomor registrasi. Metode perhitungan pada suhu global. Dalam perhitungan suhu global, WMO menggabungkan data suhu dari berbagai sumber di seluruh dunia, termasuk stasiun cuaca di daratan, kapal laut, dan pelampung di laut, dan penginderaan jarak jauh dari satelit. Metode pemeringkatan. Curah hujan ekstrim harian. Curah hujan harian dilaporkan berdasarkan kejadiannya, bukan hanya dari berdasarkan hujan yang diukur oleh pos hujan. Jika beberapa pos hujan berdekatan melaporkan curah hujan tinggi pada hari yang sama, hanya satu pos hujan dengan curah hujan tertinggi dan yang dimasukkan dalam tabel peringkat, karena beberapa pos hujan berdekatan itu mengukur curah hujan dari sistem cuaca yang sama. Suhu minimum harian. Suhu minimum harian dilaporkan berdasarkan titik dan lokasi nilai terendahnya, bukan hanya dari besaran suhu minimumnya. Hari tanpa hujan berturut-turut didefinisikan sebagai jumlah hari yang tertinggi hujannya di bawah 1 mm atau tidak terjadi hujan sama sekali. Glosarium. Antropogenik dihasilkan oleh manusia dari aktivitas manusia, biasanya ada di dalam konteks emisi yang dikeluarkan sebagai hasil dari aktivitas manusia. Anomali curah hujan adalah selisih curah hujan dibandingkan dengan normal curah hujannya pada tahun 1991 sampai 2020. Australian Index didefinisikan sebagai nilai rata-rata angin zonal pada level ketinggian 850 mbar dalam area antara 5 derajat Celcius sampai 15 derajat lintang selatan, dengan 110 derajat sampai 130 derajat bujur timur. Awal musim hujan ditetapkan apabila jumlah curah hujan dalam satu dasarian ditetapkan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian 10 hari sama atau lebih dari 50 mm dan diikuti oleh dua dasarian berikutnya dengan curah hujan yang juga sama atau lebih dari 50 mm. Kedua, AMH juga dapat ditetapkan apabila terdapat satu dasarian dengan curah hujan sama atau lebih dari 50 mm dan ketika dijumlahkan dengan dua dasarian berikutnya, total curah hujan dalam tiga dasarian tersebut sama atau lebih dari 150 mm. Dalam kondisi ini, AMH akan dimulai pada dasarian pertama ketika curah hujan dalam dasarian tersebut juga sama atau lebih dari 50 mm. Awal musim kemarau ditetapkan jika jumlah curah hujan dalam satu dasarian kurang dari 50 mm. Pada pola ini diikuti oleh dua dasarian berikutnya yang memiliki curah hujan kurang dari 50 mm. Kedua, AMK juga dapat ditetapkan apabila terdapat satu dasarian dengan curah hujan kurang dari 50 mm dan ketika dijumlahkan dengan dua dasarian berikutnya, total curah hujan dalam tiga dasarian tersebut kurang dari 150 mm. Dalam kondisi ini, AMK akan dimulai pada
dasarian pertama ketika curah hujan dalam dasarian tersebut juga kurang dari 50 mm. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi